Halo semuanya, selamat datang. Welcome back lagi di acara live kita pada malam hari ini. Selamat datang semuanya. Ding 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 ding. Oke, hari ini baru keluyuran lagi seharian ngurusin banyak hal. Hayo, tidak kelar-kelar semuanya. Kayaknya setiap hari banyak banget yang mau dikerjakan, ya. Jadi itulah kalau Anda masuk ke dalam kondisi di mana Anda mencintai apa yang Anda lakukan setiap hari, kayaknya waktu tuh nggak pernah cukup gitu loh. Karena selalu aja ada yang pengen dikaryakan, selalu ada yang pengen diciptakan gitu. Ada banyak sekali hal yang seru di dunia ini. Ya, apalagi kalau bicara tentang eh ya keseharian hidup yang ibaratnya kalau dibilang kalau misalkan kamu nemukan passion yang kamu cintai, maka kamu akan kayak seumur hidup kamu nggak perlu bekerja lagi dalam hidupmu karena kamu begitu mencintai apa yang kamu lakukan. Nah, jadi menemukan apa yang Anda sukai itu juga salah satu poin yang penting dalam kehidupan, atau mencintai apa yang kamu lakukan itu juga adalah satu hal lainnya yang bikin Anda lebih happy dalam melakukan segala hal. Halo semuanya, selamat malam, welcome back ya. Jadi dalam kehidupan pastikan Anda mencintai apa yang Anda lakukan sehari-hari sehingga rasanya kayak bukan bekerja, bukan beraktivitas, hidup itu kayak benar-benar dirasakan lebih hidup. Selamat malam Kak Handa, selamat malam Kak Ulan, Egi, selamat malam Kak DNA Shop, woy. Dinas ya, DNA. Ada Kak Uti, halo selamat malam Kak Uti, Kak Japi, terus ada juga Cikarlin, ada Kak Misna, ada Kak Widiarti, welcome. Ada Sandy juga sudah datang, welcome semuanya. Thank you Sandy buat diwawancarain hari ini ya. Terus buat teman-teman yang juga udah kemarin sharing-sharing pengalamannya menggunakan DOATRTO ya, udah bersedia untuk di sharing ya. Jadi terima kasih buat yang teman-teman yang sudah berbagi. Woi, jos banget ya. Semoga sharingnya bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang juga di luar sana. Jadi lebih happy, lebih asik, lebih seru lagi dan lebih keren lagi. Thank you. Susah menemukan passion yang menghasilkan, katanya Kak Feni. Betul sekali. Jadi lebih baik yang menghasilkan dibuat jadi passion, yaitu akan lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk dilakukan. Selamat malam juga Kak Japik dan juga ada Kak Prap Mini. Akhirnya yang ditunggu live-nya datang juga. Yes, mantap. Kok notif suka nggak masuk ya Coach? Wah, aku juga kurang paham tuh. Katanya Pak Cokro, salam dari Bali. Selamat malam. Salam juga. Wih, ada Bro Andrew. Halo Kak Sandy, selamat datang, welcome. Ada Cifoni juga. Dan Kak Ulam bilang, akhirnya aku bisa ikut live-nya setelah selalu ketinggalan. Yes, malam semuanya. Oke, halo Pak Andrika, welcome. Aku lupa nih, kemarin ada yang bilang ada bagian tubuh yang belum kita bahas. Kemarin temanya apa ya? Aku lupa. Coba dikasih tahu ya. Karena kemarin kita sempat bahas tentang fisik. Terus ada yang nanya, udah pernah bahas ini belum? Terus katanya belum pernah dibahas tentang ini coach. Nah itu coba dicek deh. Jadi apa ya kemarin ya? Yang kemarin mau ditanyakan tapi belum sempet di share sama saya. Mungkin ada yang inget. Oh, bagian pinggang. Oke, so pinggang sama pinggul ya, mungkin area-area sana. Ya intinya adalah kalau misalkan pinggang itu keterkaitannya seringkali dengan mencintai diri sendiri. Ya kalau misalkan Anda mencintai diri Anda sendiri, ya problem pinggangnya selesai. Nah kalau misalkan pinggang itu banyak urusannya dengan moving forward juga. Jadi kalau misalkan Anda mau maju melangkah dalam kehidupan, Anda kayak secara energetik kayak ngumpet gitu ya, nggak ngapa-ngapain, masuk idle mode, cenderung pinggang yang akan bilang, woi jalan jalan gitu. Jadi pinggangnya yang nyangkut ya. Jadi kalau misalkan pinggang itu lebih banyak kayak seharusnya Anda tahu yang tepat itu mungkin Anda melakukan, yang tepat itu Anda bergerak, melangkah, apa bener-bener kayak bikin, jadi kayak didorong orang, ngerti gak ya? Jadi kayak misalkan Anda tiap hari cuma duduk nggak ngapa-ngapain, Anda tahu sebenarnya ada yang mau Anda lakukan, Anda mau ngerjain ini, ngerjain itu, tapi nggak bisa dikerjain, jadi pinggangnya tuh nyangkut gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda dorong, ya ilustrasinya kayak didorong gitu loh dari belakang, supaya Anda melakukan apa yang tanda kutip sebenarnya menurut Anda adalah mestinya dilakukan, yaitu lebih ke arah pinggang tuh. Kaitannya biasa ke sana ya, jadi seperti itu. Kalau Anda mencintai diri sendiri, mencintai kehidupan Anda, memilih dan melakukan, biasa Anda nggak akan terkait dengan masalah pinggang ini ya. Jadi seperti itu. Perut buncit ada kaitannya dengan emosi gak coach? Bisa jadi satu, emosinya karena makan yang secara berlebihan ya, karena ibaratnya
yang kemarin kita bahas lapar psikologis. Jadi bukan lapar beneran tapi lapar psikologis. Lalu yang berikutnya kalau misalkan sampai perut buncit, biasanya larinya nggak jauh-jauh dari persoalan yang kemarin dibilang bikin perlindungan ya di dalam tubuh fisik kita. Jadi kayak bikin tamengnya sendiri, menggemukkan badan jadi tebel, jadi gendut gitu. Itu biasanya karena kita perlu menyembunyikan kekurangan-kekurangan kita dalam hidup kita. Misalkan kita merasa tidak percaya diri dengan diri kita, tubuh kita, kita perlu menjaga jarak dengan orang di sekeliling kita misalnya. Jadi kayak itu yang bikin kita nambah berat badannya. Kalau menurut versinya si Louise Hay ya. Jadi kan kemarin kita udah bahas ya, dari dia cerita bahwa kalau misalkan yang pertama kali untuk ngeberesin tentang orang yang kelebihan berat badan adalah ngurusin tentang mencintai dirinya sendiri. Kalau dia bisa mencintai dirinya sendiri secara tulus tanpa ada beban, ya itu yang bikin dia jadi mudah untuk bisa menurunkan berat badannya. Jadi berat badan identik dengan seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita udah bahas ya tentang pinggang. Terus juga kalau misalkan pinggang itu mungkin nggak jauh-jauh dari alat reproduksi juga. Ya kadang kalau misalkan ada yang tanda kutip lemah syahwat katanya, ya itu biasanya karena melabel kayak kalau misalkan yang kayak gitu justru karena berlebihan ya secara mengglorifikasi hubungan tentang terkait dengan seksual ya. Kalau misalkan di sana dibahasnya juga seperti itu. Jadi kalau misalkan punya nafsu yang terlalu berlebihan, justru larinya malah akhirnya jadi ke sana katanya begitu. Jadi kalau dilepaskan terkait dengan itu, biasa penilaian-penilaian tentang seks, hubungan, nah itu bikin jadi kondisinya bisa seperti itu. Kalau misalkan dilepaskan jadi ringan, ya termasuk juga problematika kayak cervical juga lari-larinya ke situ. Ya jadi kayak semua yang alat reproduksi. Biasanya kalau dari label misalkan seks itu adalah tabu, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, misalkan atau secara negatif dipandang, sedangkan secara hubungan antara pasangan suami istri perlu untuk melakukan itu, ya itu akhirnya jadi berdampaknya di sana area reproduksi. Oke ya, jadi itu udah sekitar pinggang, semoga udah ke cover semua. Ya terus ada yang nanya panik gara-gara menggerakkan bibir secara spontan. Menggerakkan bibir secara spontan maksudnya gimana ya, kayak bergetarkah atau gimana bergeraknya secara spontan, karena aku nggak nangkep juga nih poinnya. Tapi biasanya kalau panik muncul berarti kan ada rasa penilaian yang kita berikan. Ya misalnya kalau itu bukan sebuah nilai yang signifikan, kita nggak akan panik. Kenapa kita harus panik gitu? Jadi itu ya. Kalau menstruasi nggak normal ada pengaruh ke emosi juga gak, coach? Sering. Ya biasanya kalau menstruasi nggak normal itu banyak kaitannya dengan itu. Ada banyak klien yang nggak banyak juga sih yang sharing ke saya, mungkin sekitar 4-5 orang lah ya terkait dengan itu ya. Jadi yang mereka sharing menstruasinya lancar, karena mungkin nggak enak juga ya buat cerita ya, apalagi kan saya cowok gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak bener-bener kayak open buat ngobrol begituan, mungkin kalaupun misalkan urusan menstruasinya beres ya mereka akan ya simpen sendiri gitu ya, jadi nggak diceritain ke saya gitu kan. Kecuali kalau emang orangnya nyantai, nggak terlalu bikin itu signifikan, ngobrolnya biasa aja ya, mungkin dia akan cerita ya seperti itu. Hopefully menjawab ya jawabannya itu ya. Terus ada yang bilang katanya sinyalnya bermasalah apa segala macam. Kalau badan bagai baju kotor pengen ganti gimana coach? Actually kalau misalkan Anda nggak suka dan nggak mencintai badan Anda, itulah masalahnya sebenarnya banyak terjadi ya. Karena yang nomor satu, ketika kita mencintai diri sendiri, mencintai tubuh fisik kita, itu akan membantu kita untuk kayak ngelewatin semuanya dengan oke ya. Jadi apa yang di dalam diri Anda yang membuat Anda menunda terus-menerus dan tidak melakukan segala sesuatunya, sehingga itu akhirnya berdampak di dalam tubuh fisik Anda. Perhatikan semua rasanya, apapun yang terkait dengan hal ini yang pernah Anda simpan, baik luka masa lalu, trauma, kejadian apapun yang pernah terjadi, dan semua hal yang mungkin ada di dalam diri Anda, baik disadari, tidak disadari, tersembunyi ataupun terlihat nyata, semuanya diterima, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan.
Katanya Kak Ida, nggak bisa mencintai diri sendiri, merasa rendah dan nggak berguna. Ya, kapanpun Anda merasa rendah dan nggak berguna, apa sih yang menyebabkan Anda berpikir bahwa Anda tuh rendahan, bahwa Anda tuh nggak berguna? Dan kenapa emang kalau rendah dan nggak berguna? Ya, terus kenapa Anda nggak suka kalau Anda menjadi pribadi yang rendah dan nggak berguna? Apapun yang muncul terkait dengannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan semuanya dari dalam diri Anda. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada dicabut, dibatalkan, ditidak-katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Jadi kalau yang suka operasi plastik ada masalah dengan mencintai diri sendiri ya coach. Well actually sebenarnya nggak juga. Mungkin mereka pengen lebih kelihatan lebih bagus aja gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menilai ini orang operasi plastik gitu ya. Tapi ada juga yang kayak mereka sendiri pakai make up misalnya kayak gitu ya. Jadi ada yang menilai ini orang nih pakai operasi plastik. Padahal mereka sendiri pakai make up. Jadi kalau misalkan mereka kalau mereka nggak mau menilai orang yang operasi plastik ya lebih baik nggak usah nilai orang yang pakai nggak usah pakai make up juga gitu. Ibaratnya kan pengen kelihatan cantik jadi pakai make up. Nah mungkin mereka yang operasi plastik karena memang ya udahlah biar lebih cantik atau misalkan biar nggak usah repot mancung-mancungin hidungnya gitu setiap hari digini-giniin. Ya, jadi banyak sih yang bergerak karena tidak mencintai bentuk fisik muka wajahnya ya akhirnya melakukan operasi plastik ya. Misalnya kayak ada satu kenalan saya yang memang dasarnya juga sudah apa ya secara kelihatan tuh good looking gitu ya punya karismanya sendiri tapi dia pengen kelihatan lebih cantik lagi jadi hidungnya dipapas dimancungin gitu ya. Buat dia ya itu bagus gitu tapi buat kita yang pernah ngelihat dia dulu seperti apa gitu kok malah jadi kelihatannya aneh gitu kayak ada yang konslet gitu. Nah tapi ya mungkin dia happy dia seneng dan itu bikin dia bahagia ya nggak apa-apa juga. Jadi balik lagi kalau misalkan Anda pengen pakai make up misalnya dan Anda memang senang ya buat lakukan itu ya silakan saja ya nggak ada yang salah kok dengan itu ya karena balik lagi ya setiap orang kan apa ya punya stylenya masing-masing yang mereka bisa ciptakan ya dan itu bebas. Misalnya kayak saya suka pakai kacamata ya kan misalnya walaupun saya nggak ada kacamatanya nggak ada kacanya ya jadi ini kalau misalkan dilihat kan bolong tuh ya tapi saya pakai ya kayak buat cuman supaya bisa ngeframingnya lebih bagus aja kelihatannya kalau misalkan di pas lagi saya nge-live gitu dan nggak ada yang salah kayak gini. Mungkin Anda jarang yang ngelihat ini coach apaan sih sableng pakai kacamata aja kacamatanya bolong gitu ya tapi ya suka-suka saya lah kan ibaratnya kalau ditanyain lu kenapa pakai kacamata bolong kayak orang bego saya bilang lah lu kenapa pakai bulu mata palsu kenapa lu pakai make up gitu kan kenapa lu pakai cincin kenapa lu pakai gelang kenapa lu pakai kalung kalau ditanya apa gunanya ya nggak ada misalkan cuma digantungin doang kecuali kalung yang ini ya nah itu ada gunanya ya bisa bikin tubuh lebih sehat ya nah jadi kadang kita pakai aksesoris gitu dan gak ada yang salah dengan itu tapi ada orang yang kadang menilai kayak oh ini begini itu begitu gitu ya pakai topi gitu ya kalau misalkan emang Anda suka pakai ya pakai aja nggak ada yang salah dengan itu kok ya jadi seperti itu bukan karena soal nggak mencintai diri sendiri ya cuman just for the sake untuk supaya kelihatan lebih asik aja gitu ya secara framingnya lebih bagus gitu ya lebih asik ya jadi bebas bukan berarti tidak mencintai tubuh tidak mencintai fisik tidak mencintai muka wajah segala macam it's kayak bukan seperti itu. Anda tahu sendiri ya momennya benar-benar karena urusan mencintai atau tidak atau just supaya kelihatan lebih asik aja kayak gitu ya. Gemuk bisa diet, kalau mati nggak bisa kurus. Jadi yang penting sehat dan happy sejahtera. Maksudnya apa tuh kalau mati nggak bisa kurus? Gimana tuh dengan kata-kata itu? Pernah ada yang sampein ke aku. Gemuk bisa diet, kalau mati nggak bisa kurus. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Aku nggak ngerti, nggak nangkep maksudnya. Ya. Gemuk bisa diet itu kan alasannya aja. Buktinya misalkan dia gemuk tapi dia nggak diet, makanya dia ngomong kayak gitu. Kalau kurus bisa mati maksudnya gitu kali ya. Nggak tahu juga. Orang gemuk juga banyak yang mati kan sakit jantung gitu ya. Jadi kayak tergantung sehat atau enggaknya setiap orang beda-beda. Jadi panik gara-gara bibir kayak menyon-menyon kalau ketemu orang lain ngerasa nggak percaya diri, padahal dulu sangat percaya diri. Ya itu yang dilepaskan biasanya semua yang bikin nggak percaya diri terkait dengan bibir menyonnya. Nanti kalau misalkan udah lepas, biasanya dia akan
mungkin nggak akan menyon-menyon lagi, ya seperti itu. GERD anxiety sungguh menyiksa, silakan nonton aja live yang tentang GERD anxiety. Kok wajah sebelah kananku sebelumnya ngerasa seperti merinding, cuma area wajah aja, terus besoknya wajah terasa sakit seperti habis ditampar keras sekali, disentuh juga sakit akibat emosi juga kah? Kalau wajah itu spesifik, memang kalau wajah memang tentang mencintai diri sendiri juga ya. Ya itu dua hal yang paling utama sih, balik lagi. Karena kalau kita nggak suka muka kita, biasa mukanya jerawatan atau semacamnya. Tapi kalau misalkan merinding itu apa ya? Secara energetik merinding di wajah. Belum ketemu, belum dapat. Aku belum ingat soalnya dulu kayaknya nggak pernah bahas tentang merinding ya. Jadi seperti itu. Kok cara melupakan masa lalu gimana? Anda nggak akan bisa melupakan masa lalu Anda. Anda hanya bisa melepaskan emosinya aja. Jadi kalau misalkan Anda ingat dulu pernah kejadian itu, Anda akan nggak ada rasanya. Jadi kayak cuman datar aja kayak gitu. Kok teknik yang benar seperti apa? Saya mau lepasin emosi setiap hari, sering merasakan. Silakan nonton aja live saya, ada banyak banget ya. Tinggal nonton setiap kali belakangnya ada, biasa aku akan melepaskan emosi. Kalau wasir hubungannya dengan apa? Wasir itu biasanya karena kita menyimpan, mengkeep segala sesuatu rasa yang semestinya kita tidak perlu simpan. Jadi kayak kita tahan dan tubuh fisik kita sebenarnya mengharuskan kita untuk melepaskan. Jadi kayak constipated kalau misalkan di Amerika itu artinya kayak susah. BAB, wasir itu lari-larinya ke sana. Nah, jadi kayak kita menyimpan sesuatu yang kita anggap itu penting, padahal sebenarnya kita tahu seharusnya gue nggak pegang itu dan harusnya dilepaskan, ya seperti itu. Biasa larinya dari sana. Setiap malam melepas emosi, paginya bangun dengan rasa capek banget. Mengapa coach? Setiap orang beda-beda cara mereka mendefinisikan emosinya. Biasa mungkin kalau misalkan bangunnya capek banget, itu karena memang beban emosinya berat banget, dilepaskan jadi rasanya ringan. Ya jadi kayak bukan ringan ya, kayak lemes ya, ketika kayak tadinya Anda nyimpen, kayak Anda ngangkat kursi ya, misalnya kayak setiap hari Anda ngangkat kursi, anggaplah kursi sebesar ini gitu. Setiap hari Anda bawa gini. Terus begitu dilepas kayak langsung kayak capek gitu, kayak bukan capek ya, kayak akhirnya lepas gitu. Jadi kayak ringan. Nah, ketika ringan itu jadi kayak lemas, kayak capek kayak gitu. Wasir sama ambeien sama gak? Mungkin masih turunannya geser-geser kayak gitu juga, kayak gitu. GERD beda-beda biasanya yang bikin GERD. Akan meninggal kalau lihat anak atau orang tua, suami suka sedih yang mendalam, menjadi cemas yang berlebihan. Lepasin aja, jadi nggak terlalu pusing ya. Katanya baru sadar, menutupi mata sipit ya. Nih tadi bahas kacamata saya ya. Ini saya baru sampai bahas ke bagian kacamata. Ada yang bilang kirain kacamata beneran katanya. Coach suka pakai warna putih. Ya saya seneng warna putih ya. Baru tahu kalau kacamatanya bolong. Ya reborn beneran. Yes, saya makin happy, serasa hidup lebih hidup katanya. Coach, apakah bisa salah melepaskan emosi yang positif terlalu senang? Enggak, jadi nggak ada yang salah untuk dilepaskan. Emosi yang senang berlebihan juga perlu dilepaskan supaya nggak jadi berlebihan senangnya. Kalau mati kan nggak bisa diet, Coach. Iya sih, kalau udah gemuk mati ya nggak bisa diet. Kalau yang kurus mati juga nggak bisa diet. Nggak bisa ngegemukin diri. Pilih happy aja aku mah. Oke, sip, mantap. Thank you Kak Rani. Ibu sama seperti saya, capek ya Bu, punya pemikiran negatif terus, apalagi tentang kematian, badan sampai keringat dingin, dada bergetar, kepala pusing. Ya ini anxiety ya. Dulu aku pernah bahas ini, biasa ya ada banyak yang udah dibahas tentang anxiety. Ya jadi cari mantranya kecepatan, nggak perlu didengar mantranya, maksudnya cuman kayak Anda dengar lagu aja tuh. Saya lagi ngobrol, Anda nggak dengar lagunya, tapi lagunya ada. Jadi nggak usah kayak gitu. Gambarnya sering blur, Coach. Mungkin masalah sinyalnya kurang bagus, ya. Jadi kalau itu nggak bisa dilepaskan ya emosinya. Nggak ada kaitannya soalnya. Kalau merinding ada tetan kok. Oke, melihat ghost. Oh iya bener, jangan. Saya belajar senyum seperti Coach Rio biar improve area wajah. Boleh dan sah-sah saja. Harus bayar royalti sama saya ya, karena senyum saya begitu indah. Merinding karena ada yang niup, Coach. Oke, masa ada setan nemplok di wajah, kesemutan di wajah? Katanya Mas Santosa, saya pernah dan sudah hilang.
Yes, kayak gitu. Mengapa saya capek tiap malam rutin buang emosi? Itu tadi udah dibahas ya. Kalau lagi sendiri nggak tentu, apa mungkin karena sudah tertanam di otak jadi seperti itu. Jadi emosian sering marah-marah sama suami, keluarga. Apa yang bikin Anda sedih? Ya, jadi dicari tahu, nanti dilepaskan, ikutin temanya, cari yang sama. Aku pernah merinding pas dilepaskan, artinya apa? Biasanya itu kalau dilepaskan dia kayak udah terlalu bebannya banyak, emang ada resikonya, ada reaksinya lain-lain, ya seperti itu. Ini aku doang muter-muter apa gimana? Mungkin ya Karahmi, dosa. Kalau sesak nafas berhubungan dengan apa ya? Sesak nafas, biasanya karena ditekan orang, ya jadi jengkel ditekan sama orang, jadi kayak Anda ditekan mendalam, kayak ada anggota keluarga biasa, kayak misalnya kemarin ada salah satu klien saya selalu ditindas sama mama mertuanya katanya. Ya karena ditindas akhirnya jadi sesak nafas. Jadi kayak sesak itu lebih ke arah karena Anda harusnya nggak mau lakukan itu tapi dipaksa untuk melakukan, ya seringkali itu jadi kena ke situ. Terus nafas itu juga larinya nggak jauh-jauh dari ketakutan yang mencekam. Nah ketakutan itu biasa muncul dari karena ditindas tadi, ya jadi kayak ada orang yang menekan, memaksa, ya jadi keadaan yang mencekam. Biasa nih kalau misalkan ada orang yang pernah punya kejadian kayak dijahatin orang, dan ini seringkali kena ke orang-orang yang punya peristiwa kayak pelecehan seksual atau semacamnya. Nah itu biasa larinya ke sana, ya seperti itu. Itu aku banget pas habis kucing, lemes kayak nggak ada tulangnya. Oke, sip, mantap. Kauti. Keluar masuk lagi aku, saking emosinya sampai tremor nggak bisa nangis. Gimana coach? Nah itu aku juga nggak paham. Kayaknya dari tadi pada bolak-balik ini sinyalnya jelek, apa emang akunya yang jelek sinyalnya? Tapi harusnya enggak ya, dari tadi baik-baik aja. Kalau cemas berlebih karena lambung, oke sip. Itu biasanya lambung itu kecemasan, larinya ya kecemasan ya banyak penyebabnya, bisa beda-beda setiap orang. Cari tahu baru dilepaskan. Hari pertama lepas emosi, badan panas dingin, 2 hari baru normal tapi fisik masih lemas. Mohon petunjuk, katanya Robi. Hari pertama lepas emosi, badan panas dingin, 2 hari baru normal tapi fisik masih lemas. Lepasinnya apa ya kemarin ya? Kita mesti cari tahu dulu. Ya, tapi jarang, biasa reaksinya kalau orang malah tambah beban. Biasa ini adalah reaksi penolakan. Ya, jadi kalau misalkan mau ngelepasin tapi nggak rela dilepaskan, nah itu yang bikin jadi ada reaksi yang nggak nyaman. Biasanya seperti itu. Kalau takut mati sama takut sakit jantung termasuk anxiety, tergantung. Ya kalau misalkan takutnya secara berlebihan ya dan jadi khawatir terus, ya itu bisa jadi masuk anxiety. Tapi bukan saya yang menentukan anxiety atau enggak. Begitu juga Anda mesti cek ke profesional, mereka yang punya checklistnya sendiri. Ya mereka ada orang yang memang secara respectfully mereka istilahnya bekerja keras, mereka kuliah khusus mendalami tentang hal ini, jadi mereka yang berhak untuk mendiagnosa. Kalau saya enggak. Ya, jadi saya nggak bisa bilang kamu nih anxiety, kamu nih ini, kamu nih itu, enggak. Tapi mungkin ada kadar anxiety-nya, betul. Ya, misalkan kamu ada kadar anxiety-nya atau kamu ada kadar insomnia-nya karena kamu bilang nggak bisa tidur selama berminggu-minggu misalnya. Tapi bukan saya yang mendiagnosa. Ya, jadi yang mendiagnosa itu harus mereka yang memang capable dan memang ngambil secara spesifik, ya, secara khusus tentang mendalami, meneliti tentang itu. Setiap hari selalu merasa gelisah, takut mati, dan gak semangat. Yes, biasanya itu beban emosi yang bertumpuk. Merasa tidak memakai baju di luar rumah, tapi perlu pegang baju buat meyakinkan diri. Oh, oke. Nah, ini case yang unik. Mungkin ini harus ranahnya di personal coaching ya. Coach, kenapa kalau lihat banyak orang rasa cemasnya tiba-tiba datang? Setiap orang beda-beda, case-nya lain-lain. Emang itu mantra ya kok? Gila ini, saya baru baca sampai sini, berarti ini sebenarnya banyak ya. Kayaknya tulisannya bejibun, coba aku cepetin deh. Biar bisa senyum lepas kayak Coach Rio. Gimana rajin-rajin lepasin emosi, nonton aja 250 video saya. Kayak yang dilakukan sama Pak Adinata Elipas. Ataupun Pak, kemarin satu lagi Pak siapa ya? Aku lupa namanya. Aduh maaf Pak, kalau ada hadir orangnya, sorry. Aku ingat wajahnya, sangat ingat, tapi aku lupa namanya. Coach biar happy terus gimana? Lepaskan semua beban emosinya, jadi nggak akan pusing ya. Cara ngilangin halusinasi buruk, bawaannya emosi, semua beban emosinya dilepaskan. Sebenarnya semuanya resepnya satu, melepaskan beban emosi, udah gitu aja. Jadi kebanyakan dosa katanya. Kalau mau ngelepasin emosi, dengerin lagi live coach. Kadang suka ketiduran, gimana ya kok? Nggak apa-apa, karena kan relax ya, jadi bagus ya. Jelas kok, sinyal oke. Ini gila bener-bener kayak saya ketinggalan jauh banget nih sama ininya. Karena
Coach, aku punya rasa trauma bertemu dengan malam karena aku takutkan aku pikirkan selalu menyerang otak pikiran bla 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 siang. Mohon bantuannya coach. Nontonin aja apa yang bikin Anda nggak enak ya, silakan ke live-nya, udah ada banyak. Semuanya dibacain satu-satu by ama coach. Iya. Kok bedanya hipnoterapi sama psikiater sama teknik DOA? Apa sama-sama melepaskan emosi? Hipnoterapi banyak berbicara tentang relaksasi. Jadi kalau misalkan Anda mengikuti metodologi hipnoterapi, karena saya dulu juga seorang trainer hipnoterapis dan juga saya sertifikasi hipnoterapis dan hipnotis juga CHT-CH ya. Hipnoterapi itu kita masuk ke kondisi relaksasi, biasanya klien kita misalnya ya dibimbing sama salah satu, pasti ada hipnoterapisnya. Jadi biasa kita nggak lakukan sendiri teknik ini. Nah, jadi akan dibantu untuk masuk relaksasi dulu. Lalu biasanya kita akan merekonstruksi ulang data bawah sadar kita. Ya, jadi dirapihin. Nah, jadi tekniknya sangat berbeda sama DOA, karena DOA tidak perlu untuk Anda masuk ke kondisi relaksasi, kita lepaskan beban emosinya langsung. Jadi dua-duanya punya sudut pandang yang berbeda ya, dan cara yang berbeda. Menurut saya banyak gunakan. Dari pengalaman saya, hipnoterapi adalah untuk sugesti paling efektif banget. Jadi kalau misalkan Anda pengen untuk masukkan sugesti positif, ya Anda masuk ke kondisi relaksasi lalu di sugesti, itu akan sangat membantu dan sangat baik sekali ya untuk bisa meningkatkan, bukan meningkatkan ya, kayak lebih ke arah kayak memasukkan sugesti positif. Jadi mengarahkan. Ya, ibaratnya hipnoterapi itu lebih banyak kayak memasukkan data bawah sadar ya. Jadi kayak masuk itu kayak makan. Ya, kalau di WTRTO itu kayak beol, ya kayak pup. Jadi kalau misalkan Anda makan, itu hipnoterapi. Ya, jadi kayak memasukkan data ke dalam diri kita, tubuh kita, pikiran bawah sadar kita. Kalau di WTRTO lebih ke arah kayak beol, jadi kayak ngeluarin semua program-program sampah yang tidak dibutuhkan oleh diri Anda. Jadi tinggal buang aja perut gitu. Nah, itu nggak usah masuk kondisi relaksasi, bisa langsung dibuang. Ya, kalau untuk buang beban emosi. Jadi, gunakan hipnoterapi untuk kalau hipnosis, kalau Anda mau sugesti. Ya, kalau misalkan Anda mau buang program negatif, buang trauma, buang fobia, buang stres, buang kecemasan Anda, grieving Anda, pakai di WTRTO sangat-sangat cepat untuk ngebuangnya. Ya, kalau psikiatri, ada psikiater ya. Psikiater itu biasa menggunakan obat. Ya, jadi kalau kan ada psikolog, ada psikiater. Kalau psikiater akan membantu lebih ke arah menggunakan obat secara fisik yang ngebantu untuk meringankan beban emosinya. Nah, jadi psikiater biasa nggak berbicara tentang melepaskan beban emosi. Ya, jadi karena biasa menggunakan obat untuk lebih ke arah kayak mengendalikan, mengontrol si rasa di dalam dirinya supaya tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan takutnya mengganggu kehidupan seseorang gitu ya. Jadi kayak menggunakan obat-obatan biasanya kalau dari psikiatri. Jadi mungkin itu secara global ya yang saya tangkap juga. Mungkin untuk secara detailnya Anda bisa baca karena literaturnya banyak sekali ada di internet kalau misalkan Anda pengen tahu lebih lanjut. Ya, saya karena tidak mendalami ke area psikiatri, jadi mungkin saya bukan orang yang capable untuk ngomongin itu. Jadi saya cuma bisa berbicara tentang dari lapisan luarnya saja, berbasis apa yang saya ketahui. Kalau hipnoterapi, saya cukup lumayan karena saya sempat jadi trainer. Ya, kenapa ya kok setiap lagi berpikir negatif, kepala tuh selalu sakit? Ya, simply bebannya banyak aja, jadi tinggal dilepaskan. Asam lambung naik, dibawa panik, tiba-tiba hilang. Pas nafas lagi susah karena asam lambung naik, kalau dibawa panik malah tiba-tiba hilang, serasa pengen berontak banget ke semua orang. Oh ya, ya itu simply timbunan lah. Ya, jadi kayak gitu. Bingung kok sudah coba ke hipnoterapi dan sekarang lagi berobat ke psikiater, dan setelah kulihat DOA ini aku ingin coba, ingin sembuh total. Apa boleh dicoba? Kok nonton dulu live-nya baru ikut kelas? Nggak boleh ya. Bercanda kak, ya Kak Wulan silakan nonton sepuasnya ya, karena kan di IGTV ada 250 video gratis, jadi bebas tinggal ditontonin aja semuanya. Katanya Kak Mala Pak Sezari, oh iya benar Pak Sezari ya, jadi Pak Sezari itu mencatat rekor nonton semuanya. Baru tahu kalau semakin hari semakin banyak tamunya ya. Oh begitu ya, iya ya benar 136 orang, terima kasih. Cuma melihat senyum koreo aja udah kayak langsung ke rukiah. Aduh, langsung lepas beban pikirannya, astaga. Dengar suara aja langsung masalah pikiran kabur. Sama pilih aku suaranya aja udah ayem, kecemasan tingkat tinggi, terapinya seperti apa? Dipecahkan dulu Pak Santo.
Karena kalau kecemasan itu kita ngelihatnya sebagai satu emosi, sebenarnya kecemasan itu terdiri dari berbagai emosi yang berbeda. Caranya gimana? Pertama dipecahkan emosi apa aja yang saya rasakan, lalu cari temanya di live saya. Tinggal nontonin aja, lepaskan semuanya. Buat semua emosi kayak begitu ya. Jadi emosi strukturnya adalah pecahkan emosinya, nonton aja di live dan Anda akan terbebaskan. Kenapa coach kalau berantem sama orang emosi terus nangis tiba-tiba jantungnya nggak stabil? Yes, karena beban emosi yang sudah menumpuk. Ya jadi seperti itu. Wow, banyak banget ini. Kalau hipnoterapi bisa permanen nggak coach? Kayak di OA, hipnoterapi bisa juga permanen ya. Jadi kalau misalkan Anda benar-benar kayak nyelesaikan secara total ya, tapi saya waktu itu bisa juga. Jadi butuh prosesnya aja paling ya. Jadi kayak butuh prosesnya agak kadang tergantung dari hipnoterapisnya seberapa piawai juga. Jadi kalau menurut saya hipnoterapi itu dari pengalaman saya pribadi ya, mungkin saya salah tolong dikoreksi ya, tinggal tabayun aja ya. Kalau dari pengalaman saya bergantung sekali sama hipnoterapisnya, makin jago makin bisa menyelesaikan persoalannya tuh secara permanen. Tapi kalau misalkan hipnoterapisnya belum terlalu piawai, akan malah boleh dibilang ya butuh proses yang panjang gitu ya, seperti itu. Bener banget kayak ubin masjid bikin nyaman, astaga. Bahas tentang rezeki tertutup ada banyak sekali live-nya, silahkan nonton ya, bejibun. Hipnoterapi kalau dikombinasi dengan DOA bagus sekali ya coach. DOA bisa dikombinasikan dengan apa saja. Itulah kenapa namanya Divine Auricular Assistance. Assistance itu adalah membantu ya, jadi filosofinya adalah untuk membantu semua sistem yang ada ya, untuk supaya bisa lebih optimal dalam mengubah kehidupan seseorang. Jadi DOA ini bukan artinya kalau gue pakai DOA artinya gue nggak usah pakai yang lain lagi. Silakan Anda boleh gunakan metodologi yang manapun yang Anda suka, yang Anda cintai ya, dan DOA ini hanya sebagai satu tools tambahan aja. Ibaratnya kalau Anda punya toolkits ya, kotak peralatan, ini yang dibilang sama L. Michael Hall ya, penciptanya neurosemantics. Kalau kamu ada satu kotak peralatan perkakas yang lengkap, kamu punya obengnya, kamu punya tangnya, kamu punya semuanya gitu ya, itu baru kamu bisa pakai dengan efektif ya kan. Jangan sekrup tapi kamu paluin ya, jangan paku kamu sekrupin gitu ya pakai obeng. Jadi semuanya tools itu ada kelebihannya masing-masing, akan lebih memudahkan ya, lebih efektif kalau digunakan seperti itu ya. Oke. Masih panjang sampai bawah, bener banget. Gimana cara ngilangin baby blues? Ini mesti ada sequence-nya sendiri ya, mungkin di kelas bisa lebih terbantu ya. Aku kalau lagi emosi malah tertawa terbahak-bahak coach. Ya mentertawakan kehidupan. Normal atau enggak menurut Anda? Gimana pengen berat badan turun drastis, apa solusinya? Solusinya nonton dulu live-live yang kemarin aja, ada banyak bahas. Kan kalau hipnoterapi suka beberapa kali sesi. Kalau di OA sama juga kak coach. Kalau di OA lebih banyak saya mungkin kayak menekankan supaya Anda belajar sendiri. Jadi Anda melepaskan beban emosinya sendiri. Jadi Anda nggak perlu bergantung sama saya. Mungkin saya nggak akan ngomongin terlalu banyak ya tentang perbandingan perbedaannya, tapi semoga dapat gambaran dari tadi yang saya sampaikan. Hipnoterapis jagoan, tapi kalau subjek resisten nggak maksimal hasilnya kok, katanya Kak Big Daddy. Yes, kalau misalkan itu juga ya, subjeknya seringkali resisten jadi susah. Tapi ya semuanya ya, kalau misalkan kayak di DOA juga kalau subjeknya resisten dia nggak mau, itu jadi sulit ya. Jadi kalau di DOA pun butuh untuk Anda juga mau mencoba melepaskan. Ya kalau misalkan Andanya juga kayak, apa nih, tarik napas, terus koreo pakai mantra-mantra ngomongnya begitu. Nah akhirnya malah jadi nggak lepas, seringkali seperti itu. Kecemasan makin berkurang, hanya emosi anak masih meledak-ledak setelah dipukul nyesel, kasihan juga masih 3 tahun, silahkan nonton live-nya. Ya, walaupun aku berobat ke psikiater, aku tetap ikutan DOA, nggak apa-apa ya, aman-aman aja karena kita nggak ada ngulik-ngulik obatnya, psikiatrinya ya, jadi santai aja. Di sini ngerasa banyak teman, ternyata bukan saya aja yang begini. Mudah-mudahan seperti gampang pulih. Kalau pakai DOA kan nggak pakai lama building report, langsung enak dan jos. Waduh, terima kasih buat apresiasinya.
Kombinasi hipnoterapi dan DOA. Habis makan jangan lupa pup biar plong. Kombinasi ya. Syukur akhirnya dikasih jalan ketemu DOA saat sudah beberapa bulan kehilangan hipnoterapisku. Waduh, hipnoterapisnya hilang. Menurut aku normal coach, ketika aku senang aku tertawa terbahak-bahak, ketika aku sedih aku nangis berjam-jam. Nah itu berarti nggak sehat tuh kalau sampai nangis berjam-jam ya. Saya sudah ke psikolog, katanya kena baby blues dan harus ke psikiater pakai obat, tapi saya nggak mau ketergantungan. Ya udah, mungkin bisa mencoba sistemnya DOA juga, siapa tahu bisa ngebantu melepaskan beban emosinya ya. So terima kasih teman-teman semua, hari ini udah banyak belajar, dan perhatikan semua rasa yang selama ini mengganggu Anda. Coba perhatikan semua di dalam tubuh fisik Anda, apapun rasa yang ada. Ya misalkan Anda sedih, Anda kesel, Anda marah, Anda apa sih yang paling sering muncul, coba dirasain. Terus tanyain, apa sih yang membuat aku terus merasakan ini? Apa yang membuat aku terus memikirkan ini? Apa sih yang membuat aku terus harus menyimpan ini? Apa yang menyebabkan rasa ini? Perhatikan semuanya. Pejamkan mata, matanya lihat ke arah alis, semua rasa, semua pemikiran yang ada, semua yang menghalangi Anda melepaskan ini semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belagu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keteringan, keterikhlasan, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini, semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Saya orangnya suka marah-marah coach. Wah, kalau suka marah-marah dilanjutkan saja. Kelenjar yang timbul di leher, benjolan, bisa jadi karena emosi. Kalau di leher biasa terkait dengan suka menahan, ya menahan emosi, ya jadi kayak dipendem. Atau diledakkan itu juga biasanya kalau misalkan udah kependemnya udah terlalu lama. Jadi Anda suka marah-marah, itu ada reaksi karena Anda suka memendam. Biasanya kalau memendam jadi kayak timbunannya banyak, jadi Anda meledak-ledak, ya seperti itu ya. Katanya Kak Intan meninggal kok hipnoterapisnya. Oh oke, sorry. Bela sungkawaku untuknya. Ya kemarin juga ada yang sharing, Cifoni ya, bilang katanya ada hipnoterapisnya juga yang sudah berpulang gitu ya. Jadi kayak akhirnya kehilangan. Ya well, memang kadang kita kehilangan banget orang yang bisa membantu kita. Apalagi kalau misalkan mereka kayak suportif banget dan sangat helpful. Ya itu sangat-sangat asik sekali gitu ya ketika bisa dibantu sama mereka. Tapi kalau misalkan mereka kayak hilang, ya maksudnya dalam artian kayak udah gak ada lagi bareng sama kita, ya kita jadi kehilangan banget. Oke ya. So hopefully Anda sudah dapat banyak jawaban dari tentang case-case ya, banyak yang sakit-sakit macam-macam semuanya ya. Intinya gini, saya nggak tahu emosi apa yang tersimpan dalam diri Anda ya, karena setiap orang emosinya itu berbeda-beda. Jadi setiap orang itu harus ngecek sendiri-sendiri ya. Biasa kalau misalkan di kelas ya saya akan bantu buat dipandu ya buat melepaskannya. Terus kalau misalkan di coaching pribadi juga, kalau misalkan ada yang terlalu ekstrim misalkan butuh coaching private, ya mau nggak mau gitu ya. Karena kadang setiap orang itu kan beban emosinya beda-beda ya. Karena setiap orang nggak ada yang punya pengalaman yang sama gitu. Nah itu yang kita perlu beres-beresin ya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya dibentuk sesuai dengan persoalan Anda masing-masing. Nggak bisa semuanya dipukul rata ya. Karena setiap rasa mungkin Anda punya kecemasan yang sama, tapi kecemasan itu bisa jadi dari sumber yang berbeda-beda. Setiap orang pasti lain semuanya, karena nggak ada yang punya kehidupan yang sama. Ya, kalaupun sama pun, mirip pun, ya biasanya pasti ada perbedaannya gitu. Anak kembar aja pasti perjalanan kehidupannya beda, artinya juga beda. Ya, jadi seperti itu. Katanya Kak Melva, cara mengatasi pelin-pelan gimana? Mesti dicek lebih dalam kalau itu. Aku mesti diperiksa banget ya, karena kalau pelin-pelan itu biasanya takut mengambil keputusan, dan biasa rasanya itu yang munculnya karena banyak ketakutannya. Mungkin punya trauma masa lalu terkait mengambil keputusan, akhirnya salah. Ketika salah kita jadi pelin-pelan karena kita takut mengambil keputusan. Sebenarnya seperti itu. Saya sudah pernah training hipnoterapi kok. Ketika lagi training nggak bisa dihipnotis. Kenapa?
apakah bisa disembuhkan dengan DOA agar bisa self-hypnosis. Sederhananya kalau Anda tidak bisa dihipnosis karena Anda terlalu analytical, ya semua kebutuhan untuk menganalisanya yang dilepaskan, ya jadi nanti Anda bisa untuk relaksasi. Kenapa ya saya sering ketakutan, kepala terasa pusing, mudah marah, ya itu juga macam-macam, pusing kepala sebelah kiri sampai belakang, kadang dada sesak kalau kepikiran jengkel. Ya itu karena pendaman beban emosinya udah banyak. Ya, jadi perlu dilepaskan. Cara lepasinnya gimana? Pecahkan emosinya terkait dengan apa aja. Please nanti kakak nonton aja live saya di Instagram, saya ada banyak tuh yang di IGTV. Cari yang temanya sesuai. Seperti itu ya. Semoga udah terjawab teman-teman semua dari tadi. 250 video itu adanya di channel mana katanya Pak Ardina. Bapak tinggal buka aja di IGTV, itu ada logonya di situ. Tinggal dibuka, nanti di sana ada, bisa diklik ya, videonya ada di sana semua. 250 video lebih. Terima kasih, semoga membantu. Thank you yang buat sampai malam masih nungguin live-nya. Dan apapun yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, untuk membuat Anda menjadi lebih tenang, bahagia, memiliki kesehatan yang lebih prima. Dan apapun yang menciptakan semua rasa yang ada dalam diri Anda, semua ketidaknyamanannya, dan semua pemikiran yang ada yang perlu dilepaskan oleh tubuh fisik Anda, baik disadari, tidak disadari, tersembunyi, ataupun terlihat nyata. Semuanya diterima, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, ditirak-katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan dan lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Hembuskan. Katanya Pak Vicky, coba buka praktek coach, pasti banyak yang sembuh mental illness. Yes, selama 2 tahun ke belakang ya udah banyak banget kok yang sembuh gitu ya, saya bantuin gitu ya. Bukan 2 tahun sih sebenarnya, saya udah mungkin belajar nerapi dan aktif nerapi itu dari 2012 ya. Ya jadi kayak gitu. License saya pertama 2013. License saya pertama saya bantuin orang. Dan itu nggak pernah berhenti ya, kayak hampir tiap hari selalu bantuin orang terus. Oke ya, thank you. Hopefully lebih happy lagi dan selamat